Oke, kita akan membahas satu hal yang sangat menarik. Apa tuh? Namanya the bootstrap paradox. Apa tuh? Bootstrap. Atau ontological paradox atau causal loop. Salah satu paradoks perjalanan waktu yang tidak melanggar logika tetapi melanggar intuisi kita tentang sebab akibat. Aduh filosofi Paradoks ini menjadi topik serius dalam fisika teoritis karena berkaitan dengan closed time-like curves atau CTC. Dan relativitas umum Einstein. Oke, MC kuadrat. Yes. Jadi kita ambil contohnya ya. Ini contoh yang sangat teramat simple. Oke. Sabar. Misalnya gini, John Lennon itu nyiptain lagu Imagine all the people. Ya benar. Tahun 1970 misalkan dia. Oke. Dia nyiptain. Terus tahun 2026 di HP Aing itu ada lagu Imagine. Terus kita punya mesin waktu kan. Akhirnya pergi ke tahun 70, dia lagi mau bikin lagu, dia lagi sama Yoko Ono lah, gak tau ngapain. Terus, John sini John. Terus si John datang, gitu kan. Ini ada lagu. John. Terus kita nyanyi sama dia. Kan buta chord nih, tapi dia yang bikin chordnya. Akhirnya tahun 71, John Lennon itu ngerilis Imagine. Karena seorang Fandi pergi ke masa lalu untuk ngasih lagu Imagine ke dia. Nah, terus lagunya terkenal di seluruh dunia. Berarti siapa yang bikin sebenarnya? Sabar, 50 tahun kemudian kita dengar lagu itu di Spotify. Terus balik lagi ke tahun 70 untuk kasih ke John Lennon. Nih udah top lagunya nih. Meskipun lu mati tahun 80. Oke. Jadi sebenarnya siapa yang menciptakan lagu Imagine? Karena bukan Fandi. Karena Fandi udah tahu John Lennon dari dulu. Ya. Tapi John Lennon tahu dari Fandi. Tapi bukan John Lennon, karena John Lennon dari Fandi. Lagu itu gak pernah diciptakan oleh siapapun. Itu namanya bootstrap paradox. Bootstrap paradox tuh kenapa dinamain bootstrap? Dia tuh tali sepatu. Gimana caranya kita narik tali sepatu tapi diri kita terbang gara-gara narik tali sepatu. Itu namanya bootstrap paradox. Ngerti gak? Ini tali sepatu. Gitu. Kan gak bisa kan? Tapi terbang gak? Enggak kan? Cuman gini doang paling kan? Iya. And if you care to find. Itu kemana-mana. Oh maaf mas. Itu kemana-mana yang bawa mas. Itu bijinya plak. Maaf mas. Terus kebayang ini contoh kedua ya. Kita tahun 1904 pakai buku fisika SMA yang rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Kita kasih ke Einstein. Einstein baca bukunya terus dia nerbitin teorinya. Sukses kan. Terus pas balik lagi tahun 1904, kalau ditarik garis siapa yang nemuin? Bener. Makanya gak akan mungkin bisa travel ke masa lalu kan. Nah terus ini ada konspirasi. Jadi ada katanya, contohnya ya gitar Paul McCartney katanya. Dia pernah dikasih gitar sama orang. Terus gitarnya dia pakai buat ini. Buat recording ini based on true story. Tapi bentar, Paul McCartney itu Beatles bukan sih? Iyalah. Yang gitarnya itu yang Les Paul bukan sih? Iya. Bukan. Apa sih guys? Lupa gitarnya gue. Aku gak tahu nih. Gak tahu kalau urusan Gibson. Gitu. Lupa Jir. Oke. Jadi tahun 62 kita balik nih. Kita ngajarin Paul McCartney lagu-lagu yang jadi hit The Beatles. Padahal belum dirilis sama The Beatles. Nah puluhan tahun kemudian lagu itu terkenal. Kamu mempelajarinya dari album The Beatles. Jadi The Beatles yang nyiptain The Beatles itu siapa? Oh iya. Paul McCartney basis bang. Iya tapi dia pernah dikasih gitar sama orang. Dia bukan buat show-nya. Tapi dia pernah main gitar juga. Ya maksudnya kalau gabut tuh. Gitar kan, gitarnya Noel Gallagher tuh dikasih sama gitarisnya The Smith. Gila. Tapi gak dipakai sama dia juga kadang. Ngerti gak sih? Ya udah, yang namanya musisi gak sih? Les Paul. Tapi jadi gitar legend ya jatuhnya. Karena yang megang itu kayak gitarnya Brian May gak sih guys? Queen. Nah jadi kenapa disebut the bootstrap? Pull yourself up by your own bootstrap. Jadi kita narik kan itu impossible. Jadi dalam paradoks ini informasi menciptakan dirinya sendiri, tercipta sendiri tanpa ada siapapun yang memulainya. Pengetahuan muncul tanpa pencipta pertama. Jadi namanya ontological paradox. Paling terkenal contohnya salah satunya ya. Katanya ada yang bilang Beethoven tuh salah satu lagunya Beethoven ada yang ngasih ke dia. Hah? Enggak, ini konspirasi. Ini enggak ada di jurnal. Dari masa depan ceritanya. Katanya, itu kan kepercayaan orang lagu dulu. Lagu yang mana? Gak tau, Beethoven banyak Jir. Tapi dia udah agak ada Moonlight Sonata. Agak kurang sekarang. Oke. Soalnya dia enggak rilis lagu baru udah berapa ratus tahun. Mas suaranya udah gak ada mas. Exactly man. Kalah dia sama Travis Scott man. Dia main pianonya pakai alat mas. Oke. Iya pakai ini gigi. Karena udah tuli dia. Nah itu kan mungkin bisa jadi orang bikin simfoni terus minta dia yang mainin. Tapi kalau ternyata orang itu dari masa depan, jadi siapa yang bikin lagu itu? I see. Ya kan? Kenapa bisa terjadi paradoks ini muncul? Udah redui katanya.
Ya ampun, Farhan. Goblok banget. Udah dari ratusan tahun yang lalu, Mas. Bahasa ini anjing, bahasa Gila, kata Gen Z. Farhan ya, Beethoven udah redui guys. Kata Farhan, gila. Gelo. Farhan, kenapa kamu kerja tanggal merah? Farhan kerja aja ya, goblok. Orang kayak kamu mah gak pantas libur, Farhan. Mon Lili Serda kalah sama Tensi anjing. Jujur. Emang iya goblok. Iya gak sih? Beethoven kalah sama Tensi, Jir. Emang Goblok. Moonlight Sonata ada di Spotify? Gak tahu, Ada, cek aja. kayaknya ada deh. Ada. Ih, tapi at least dimainin di opera. Benar, Moonlight Gitu Sonata loh. tuh yang mana ya? Mana tisu tadi? Deng deng dong deng deng itu Iya, kan iya. itu ya. Dung dung. Mana tisu? Dung dung. Itu Mas di Kalau depan, ting Mas. ning ning nung ning nung ning nung ning Itu Mozart. of your Alice itu ya. Ya, tin. Kalau Air in the G-string Itu siapa ya? Kalau Is together Apa itu? Billie Eilish goblok. Mohon maaf, Mas. Lanjut. Lanjut. Dalam relativitas umum Einstein, beberapa solusi Beethoven ya? matematika memang memungkinkan adanya CTC, misalkan Gödel universe, triple cylinder, wormhole tertentu, dan cosmic string hypothesis yang waktu itu pernah dibawain sama Asonda. Oh, pernah dibawa nama Jason. Yes. Terus solusi menurut fisika, Novikov self-consistency principle. Anjing, kesel banget goblok lagi ngomong pasif ya anjing. Gak usah diituin, Mas. Jadi tahun 1980 ada fisikawan Rusia Igor Novikov mengusulkan prinsip yang menyatakan jika perjalanan waktu memungkinkan, maka hanya terjadi tetap konsisten dengan sejarah yang bisa terjadi. Contoh, kamu boleh balik ke masa lalu, tapi kamu gak bisa merubah masa lalu. Semua tindakanmu sudah menjadi bagian dari sejarah. Oh. Dan ini diangkat ke film yang dibikin sama Stephen King, bagus. Again. Jadi Stephen King tuh pernah nulis 11/12/63 gitu. Jadi ceritanya ada orang ketemu wormhole waktu. Dia bisa ke sana, terus dia mau mencegah supaya John F. Kennedy gak dibunuh. Oke. Itu seriesnya ngebahas itu. Tapi apapun yang terjadi di masa lalu, dia balik pun dia tetap balik ke hari itu, tanggal 24 Februari jam 2 siang misalkan. Udah. Mau dia di sana 10 tahun, dia balik lagi paling cuma 6 menit kerasanya. Apa judul filmnya, Van? Apa ya? Coba bentar. Tapi teori ini tuh ternyata diterapin. Aku baru ingat di filmnya Back to the Future. Pas si Marty McFly, dia tuh main di ball buat orang tuanya, SMA orang tuanya gitu, lagi ngedance. Dia tuh mainin lagu dari gitaris, kan ada bandnya tuh. Bandnya tuh lagi kekurangan gitarisnya lagi tangannya sakit. Mainin lagu ini dong. Lagu ini, aku gantiin, tanganku sakit. Dia mainin lagu Johnny B. Good-nya Martin Berry. Yang belum waktu itu belum Yang ada. belum ada. Yeah. Nah, ternyata yang gitaris yang dia gantiin itu ternyata saudaranya Martin Berry. Nelpon Martin Berry, ini lagu keren banget, lu harus bikin ini lagu lu gitu-gitu. Oh, paradoks ini ada di film itu. Iya, aku baru inget. 11/22/63, bagus banget. Film apa buku? Series dari buku sebenarnya awalnya. 11/22/63. Itu bagus. Jadi orangnya sampai ngomong di masa lalu tuh makanan lebih kerasa, lebih enak. Terus dia pertama-tama cari duitnya pakai judi aja. Oh, ya udah bisa nebak ya. Iya kan ada almanak. Kata Stephen King kalau time travel itu kita jatuh pindah universe bang. Karena kata hukum alam nggak pernah biarin cuma ada satu timeline katanya. Oh, jadi kita udah beda dunia, benar. Kita udah beda dunia jatuhnya itu. Bukan membelokkan realita berarti. Iya, berarti bukan membelokkan realita tapi pindah realita. Contohnya tuh Harry Potter di Prisoner of Azkaban tuh salah satu bootstrap paradox ada di situ. Yang mana? Yang bagian mana? Dia sempat balik ke masa lalunya nggak sih, lupa? Azkaban kayaknya nggak ada deh kalau Azkaban. Lupa. Sama Interstellar, Causal Loop namanya, Causal Loop. Interstellar dia yang ngejatuhin buku kan dia. Dianya sendiri. Si Matthew McConaughey-nya kan. Tapi ujung-ujungnya dia nggak sadar gitu dia ngejatuhin itu. Yeah. Oh no. Jadi ini dari A Space Time with Closed Time Like Curves tahun 1990, Time Machine with Self-Consistent Evaluation Problem. Oh ada bang yang tahun 92. pakai kalungnya Harmony katanya, time turner Harmony yang dikasih sama Dumbledore katanya. Oh iya benar. Aduh gue lupa lagi. Yang dia muter kalung. Sini yang mana itu ya? Oh yang diputer jadi saham katanya. Kalung ibunya dijual masukin saham aja. Ada bang yang Azkaban yang Griffonnya dibunuh berkali-kali. Aduh gue lupa lagi anjir udah lama banget. Anjir, contohnya ini yang Dormammu. Dormammu ini. Time loop. Katanya time loopnya Dormammu sebenarnya 1000 tahun kan yang terjadi itu. Kalau yang dan dia nggak pernah benar-benar ngebunuh itu tau.
Ngebunuh si Dr. Strange. Dormammu tuh cuman dibikin bosen anjir. Iya, dibikin capek. Udahlah kan? bodo amat Iya, dia iya, ternyata iya, gitu. iya. Iya. Gak dibunuh Dormammu. Dia gak bisa ngebunuh soalnya dia udah tahu pasti ngapa-ngapain dibunuh sama Dormammu itu. Si Dormammu kan gak bisa dimatiin emang. Dia kan perwujudan waktu. Ya udah aja gitu bikin dia kesel biar biar selesai. Oh, sekuat itu. Gak bisa dibunuh Kekuatan dia apa Galactus? Galactus tuh sebenarnya kalau nggak makan planet lemah, Oh iya, dia powernya dari situ. Iya, makan planet dia. Dia tuh planet eater ya udah gitu. Kalau misalkan dia gak makan, dia lapar, makanin planet, dia tuh kekuatannya baru bisa gede. Kalau gak makan planet gimana? Lebih kuat Dr. Doom di sebenarnya. labu raksasa Bang Strange lawan lama banget tapi ditapelnya sedikit makanya Strange bisa nandingin Thanos yang pakai stone katanya. Thanos mah. Ya Tapi- seri lihat iya. Patronus rusa jantan dia ngira itu bapaknya tapi ternyata dia sendiri. Itu ada paradoksnya juga tau. Yang mana? Kemarin gua correct me if I'm wrong ya. Lagi ngikutin Redditnya Marvel, baca-baca. Terus Redditnya Marvel tuh ngomong kalau memang misalkan dia seorang Doctor Strange waktu di Endgame. Endgame kan dia sempat yang Hulk datang ke 5 tahun sebelum Iya. Doctor Strange jadi Pas Doctor Strange kan. ketemu Ancient One ya? Yang botak kan. Iya, ketemu Ancient One. Dia dibilang itu masih 2 tahun apa 3 tahun lagi dia lu kecepatan Doctor Strange belum. Berarti somehow paradoksnya Doctor Strange sama yang dulu-dulunya itu tahu kalau Spider-Man tuh bakal minta untuk dilupain. Jadi masih ada yang inget katanya anjir. Oh. Itu di forum Reddit ya, nggak tahu. Iya. Itu orang Fan random theory, itu fan theory, nggak- itu fan theory. Kan Iya. terakhir keluar nih filmnya akhir bulan kan? Makanya. Iya. Jadi ada yang bilang, "Lah, dia aja udah tahu 5 tahun lebih awal dan Doctor Strange itu udah pernah ketemu Dormammu, dia udah tahu ruang waktu yang lebih lebar. Iya. Dia tahu ada satu kesempatan kita bisa menang lawan Thanos cuma satu." Pas dia gini-gini ya? Iya. Pas dia Dan gini-gini. katanya di situ dia juga harusnya udah tahu kalau Spider-Man tuh pada akhirnya minta untuk dilupain. Oh ada chance-nya. Iya, iya. Dia Nah, pasti ngeliat kayak gitu. Itu tuh bakal jadi plot hole-nya kata ini pokoknya Reddit Marvel guys, cari itu seru banget. Dia bakal jadi plot hole kalau akhirnya bener-bener nggak ada yang inget sama sekali sama Tom Holland siapa? Sama si Peter Parker ya ini. Kalau nggak ada yang inget sama sekali, berarti apakah si Doctor Strange itu nggak ngulur waktu ke sana? Apa Iya. Ancient One-nya nggak ngasih tahu? Apa gimana? Sekarang harusnya orang tuh udah tahu dia udah minta dilupain dan harusnya masih ingat ngerti gak? Kalau kayak gitu berarti si Doctor Strange itu selama dia bertarung dia pura-pura karena dia udah tahu dia bakal menang. Iya dong. Dia kan pasti bisa melihat probabilitas battle nih lawan anaknya Thanos. Ya udah dia udah ngelihat ini pasti bakal menang sama Iron Man bla 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 gitu. Jadi dia pura-pura dong. Hulk juga ingat katanya bener. Berarti dia pura-pura. Lah. Bener. Berarti sebenarnya dia tuh udah OP duluan. Doctor Strange OP berarti. OP lah orang. Emang OP lah dia bisa ngelihat semuanya. Dia kan punya ini Eye of Agamotto. Kan dibilang waktu dia bikin bosen Dormammu, si Doctor Strange itu harusnya udah tahu dalam jangka 1000 tahun dia melakukan itu. Ada saatnya dia bosan. Ada saatnya Spider-Man tuh minta dilupain juga. Oh. Di timeline itu katanya Iya. katanya tapi nggak tahu ya. Tapi terus ada yang ngebalas juga dia kayak hardcore orang Marvel banget. Kayaknya enggak karena itu spell. Yang mana? Yang si Spider-Man-nya minta dilupain tuh spellnya tuh kayak nge-stop, Oh. ngerusak timeline jadi banyak timeline. Oke. Bikin timeline baru. Yeah. Yang timelinenya orang lupa Spider-Man. Gara-gara kedoxing ya dia. Iya jadi timelinenya baru lagi. Oh oke. Dan di situ berubah lagi karena ntar nggak ada. Jadi Dormammu-nya keulang lagi, ngerti gak sih? Kalau ditarik tuh dia Dormammu-nya keulang lagi. Karena udah ke-split jadi harus ada lagi. Ya gitulah anjing ribet cuy. Lagi sedang nonton film anjing ini sih. Aku mau cerita sejarah Marvel. Gimana sih awalnya dan Stanley awalnya kan. Oh bukan. Serius? Bukan. Yes. Dan apa sih superhero yang pertama kali mereka rilis? Coba tebak Man, Gitu. apa Tebak, kira-kira? apa? Superhero yang pertama kali dirilis komik Marvel. Captain America lah. Enggak X-Men. Enggak. Oh. Tebak-tebak kelompok dah. Dia ada di kelompok. Fantastic Four. Aduh ketebak lagi. Siapa? Yang siapa? Mr. Fantastic. Yang api. Human Torch. Yes. Oh itu karakter Marvel pertama Human Torch. Yes, kaget kan? Jadi teman-teman, kalian tahu ya kalau dulu pada tahun 1939 Martin Goodman, seorang komikus, mendirikan Timely Publication. Kesuksesan instan diraih melalui terbitan pertama Marvel Comics edisi nomor 1 yang menampilkan tokoh Human Torch dan Namor. Terjual hingga 900.000 eksemplar di waktu yang singkat. Karena saat itu
cerita soal superhero itu fresh banget Bang Upi. Iya betul. Yes, heroisme Amerika, penyelamat gitu-gitu. Keberhasilan ini mendorong Goodman merekrut talenta berbakat seperti Joe Simon, Jack Kirby, dan Stanley Lieber. Oh Jack Kirby gue kayak pernah denger dah. Yang kemudian dikenal sebagai Stanley. Nah itu rekrutan, Stanley itu rekrutan. Untuk memperkuat lini pahlawan super mereka. Setelah PD2, Marvel mengambil langkah berani dengan menargetkan pembaca dewasa, bukan anak-anak. Melalui komik The Fantastic Four. Baru deh muncul Mr. Fantastic, terus yang Invisible Girl, sama The Thing. The Thing ya. Yes. Yang terbukti lebih sukses dibanding strategi saingan mereka, yaitu DC Comics. DC pertama kali yang muncul siapa? Superman. Kalau DC itu Superman. Superman, benar. Benar Superman. Itu action comic heroes Yes. tahun 38. Padahal mereka pengennya tuh bikin komik yang detektif-detektifan gitu. Awalnya. Yang shoot sama DC itu cuma Batman. Soalnya, sorry potong Ji. Hmm. Zaman dulu itu guys, waktu Perang Dunia 1 apa Perang Dunia berapa ya? Semua negara itu yang paling adidaya adalah Inggris. Dan salah satu cerita yang paling terkenal di situ adalah Sherlock Holmes. Dan Sherlock James Holmes. Bond. Oh, Dan- James Bond juga ya? Dari buku James Bond. Sherlock tapi terkenal banget itu dulu. Iyalah. Tapi kalau Sherlock Holmes itu lebih ke bukan superhero kan. Iya. Dia Makanya pinter. tadinya mau detektif-detektifan Bener, kan. mau Iya. detektif-detektifan. Karena Tapi, emang semua orang ngacunya tuh ke Inggris. Even Oh, hukum alah. juga ke Inggris. tapi karena mereka juga orang Inggris. Orang Amerika kan orang Inggris. Bener juga anjing. Iya Irlandia kan? dan Inggris ya. Oh, iya mereka kan satu Irlandia ini. kan di Boston. Benar, United Iya. Kingdom. Sama Wahyudi. Nah, orang-orang itu juga lebih suka Marvel karena karakternya tuh lebih masuk akal. Maksudnya meskipun OP tapi tetap bisa mati. Ya, Lihat Superman, nggak bisa diapa-apain. benar. Ya kan? Contohnya apa? Akhirnya muncul karakter-karakter seperti X-Men, Hulk, Thor, dan Spider-Man. Perlahan membangun semesta yang dikenal sebagai Marvel Universe. Cinematic Universe. Namun perkembangan ini sempat terhambat oleh pembentukan otoritas penyensoran komik pada 1954 yang membatasi satu. Jadi Amerika itu tiba-tiba bikin aturan di mana nggak boleh ada komik yang villainnya tuh menang. Nggak boleh, Oh, iya. nggak boleh. Pokoknya superhero harus menang aja, udah titik. Terus udah gitu nggak boleh ada tembak-tembakan. Pokoknya dibatasin banget sama Karena naikin otoritas tingkat Amerika. kriminalitas kan. Bener. Dia pernah cerita waktu itu kan. Karena mereka tuh udah mah free state, dikasih kayak gituan udah terinspirasi gitu. Di tengah tekanan sensor, Marvel tetap kreatif dengan menciptakan berbagai genre baru seperti Howard the Duck dan Tom of Dracula, itu ciptaan Marvel. Tom of Dracula. Kepemimpinan pun beralih dari keluarga Goodman kepada Stan Lee. Oh akhirnya. Ya, karena karakter Spider-Man itu tuh bener-bener gede banget di Marvel. Emang yang bikin Spider-Man tuh Stan Lee? Stan Lee. Oh. Stan Lee itu tuh mahakarya dari Stan Lee, guys. Maha Spider-Man. karya. Dan sampai sekarang bisa dibilang Spider-Man itu karakter paling dicintai. Bener, karena dia yang paling dekat sama masyarakat. Karena namanya Bener. friendly neighborhood. Ya, Ya, Friendly Friendly Neighborhood Neighborhood Spider-Man. Dia kan cuma anak kuliah biasa kan? Iya, anak pinter biasa yang kebetulan kegigit Ya, sama sama laba-laba. laba-laba aja. Yang membawa Marvel menjadi distributor komik terbesar dan mengungguli DC. DC udah kalah telak di titik ini sampai sekarang ya. Udah kalah aja. Meski sempat mengalami guncangan pada pertengahan 80-an akibat pembelotan para seniman karena kadang ada yang ngomong gajinya kurang gede, terus diiming-imingin DC sampai akhirnya banyak seniman terbaik mereka tuh keluar. Akhirnya goyah nih. Tapi Marvel berhasil bangkit kembali melalui angka penjualan komik yang fantastis dari karyanya Jim Lee. Pokoknya ada beberapa komik kayak X-Men-X-Menan gitu, mereka bangkitnya dari situ. Tahun 92 hingga 96 menjadi masa tergelap bagi Marvel. Kepergian 7 seniman legendaris serta penurunan kualitas cerita akibat kepentingan korporasi menyebabkan Marvel Entertainment Group mengalami kebangkrutan. Bener-bener udah bangkrut karena mereka tuh terlalu nggak dengerin penggemar. Mereka tuh pengennya ngejual yang banyak tapi penggemar mereka tuh nggak didengerin sama mereka. Jadinya ya ngedrop, nggak ada yang mau beli. DC dengerin penggemarnya. Makanya ada semesta-semesta baru kayak Batman Who Loved bla bla bla. Itu karena mereka dengerin kita bikin yang fans suka. Tapi Marvel tuh pengennya yang bikin mereka happy aja. Yang fansnya nggak diurusin sama si Marvel. Mereka nggak Gitu. dengar Iya. kritik fansnya ya. Dan itu salah banget. Nah, dalam kondisi terpuruk mereka terpaksa menjual hak film dan karakter-karakter mereka Dia seperti mau dijual ke Spider-Man. Sony ya. Iya, Spider-Man, X-Men, dan Fantastic Four. Itulah mengapa di awal-awal Avengers kalian nggak bisa ngelihat X-Men, Iya. Spider-Man. Oh X-Men tuh dipegang Sony juga. Iya, sama Fantastic Four. Sama si Om. Bapak Aing aja. Yes. Oh, Kenapa? Sony megang Fantastic Four Bapaknya juga. Iya, Sony. Fantastic Four. Hah? Bapaknya Sony. Iya, cuman nggak usah diperjelas, Mas. Benar. Fantastic Four, Spider-Man, sama X-Men itu nggak dipegang sama Marvel.
Meskipun mereka original dari Marvel ya, tapi dari karena di luar. buyback kan ya sama Disney Ya, di buyback. Itulah mengapa Spider-Man-nya siapa? Yang paling awal tuh? Tobey Maguire. Ya, Tobey Tobey Maguire itu Nggak bukan masuk ke punya MCU. Marvel, Ya, 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 tapi masuknya Sony. Oh, Fantastic Four sama X-Men 20th Century Fox. Ji. Oh, 20th Century Fox. Sony itu yang punya Spider-Man doang. Oh, seingat Spider-Man gua. ya? Oke. Su- Sama Iya. Venom. Sama Venom. Ya. By the way, licensingnya Spider-Man pernah dibeli Jepang dulu. Hah, Ada emang iya? Spider-Man Jepang, punya Megazord anjing. Ah. Sumpah, cari Spider-Man Jepang guys. Spider-Man. Spider-Man Gitu Jepang kalau punya gue. Megazord. Apa mau aing ngomong gitu lagi? Enggak, dia dia ada Megazordnya, sumpah. Cari googling sekarang Spider-Man Jepang. Tapi jangan Spider-Man. yang parodi goblok ya. Pokoknya yang asli nih ada bener Spider-Man. Oke. Nah, memasuki milenium baru yaitu tahun 2000-an. Marvel mulai bangkit nih melalui kesuksesan film-film adaptasi seperti X-Men dan Spider-Man. Karena kan mereka merge, tapi karakternya bukan under mereka. Ya. Mereka ikut bantu produksi aja, tapi mereka tetap dapat persenan. Langkah strategis diambil dengan mendigitalisasi komik mereka pada tahun 2007. Yang sebelumnya hanya fisik. Sekarang mereka membuka forum di internet dengan mereka merilis komik itu secara digital. Dan orang-orang akhirnya fans sekarang punya andil dalam jalan cerita dari komik tersebut. Namanya Marvel Ultimate Universe. Agar lebih dekat dengan penggemar. Puncaknya rilisnya film Iron Man yang pertama. Oh, Oh, 2008. Iya, Iya, 2008. Tapi kan sebelum ada